Shalom, Jemaat Siloam yang dikasih nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan. Dan sampai detik ini pertolongan Tuhan nyata atas setiap kita. Mari saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita persiapkan pikiran kita. Kita masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala. Kami siap ya Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Lawat setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Agar kami boleh Tuhan menerima hikmat-hikmat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, lawat setiap kami. Kami rindu hadirat menyata atas setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Kita bersama masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena hanya Dia yang layak terima puji dan sembah kita. Dia Raja atas segala raja. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Mari saudaraku yang ada di rumah, kita imani pujian ini. Kita berikan pujian, penyembahan yang terbaik hanya bagi Dia Sang Raja. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu Mari saudara, kita lebih lagi untuk menaikkan pujian ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ya Tuhan, kami mau masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari dengan iman kita katakan,
Mari saudara-saudara yang ada di rumah, kita sembah Dia Sang Raja. Terima kasih Tuhan buat setiap lawatan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu terus mengalir atas setiap kami Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih sampai saat ini Kau masih berikan kami kekuatan. Kau masih memayungi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan, kami masih boleh menghirup nafas kehidupan ini Bapa. Oh Bapa yang sangat luar biasa. Oh Yesus yang layak terima puji dan sembah kami. Kami mau lebih lagi memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mari saudaraku yang ada di rumah, yang masih siap memuji nama Tuhan, kita bersama dengan semangat katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara yang ada di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan. Maka dari itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita terima anggur baru dari Tuhan. Kita terima urapan yang dari Tuhan. Haleluya. Tercurah di tempat ini urapan yang ajaib, memulihkan umatnya. Dengan iman kita katakan saudaraku, Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat dirinya. Sama-sama kita katakan, hari inilah hari Tuhan, saat pembebasan tiba. Dengan iman kita katakan, melembut kesatan
percaya, saudara yang ada di rumah, terima anggur dan punya urapan dari Tuhan. Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Memulihkan umatnya, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Orang hidup akan dipadakan, mari bersorak gembira. Kita terima anggur. Tuhan tercurah penuh hikmatnya dengan sukacita. Lebih semangat lagi kita katakan, anggur baru tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya persilahkan duduk kembali untuk jemaat yang dikasihi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kita persiapkan hati dan pikiran kita, agar apa yang disampaikan boleh jatuh ke dalam hati kita paling subur dan boleh bertumbuh, terlebih dapat berbuah lebat. Kita sama-sama rindu seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, ya Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, yes, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudaraku kita imani pujian ini. rusa yang haus,
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kalau kami hari ini Tuhan boleh menikmati hadirat-Mu. Kami bisa merasakan indahnya hadirat-Mu. Tiba saatnya kami minta Tuhan ajar kami Tuhan. Untuk kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Ajari kami untuk kami hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Supaya kehidupan kami senantiasa ada di dalam kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita masuki bulan September. Awal September, katanya September ceria. Tetap ceria sekalipun di masa-masa pandemi. Tetap ceria sekalipun segala sesuatu berubah. Tetap ceria. Saudara, mari kita akan belajar dari suatu tulisan daripada Mazmur Daud yang terdapat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke 1, mulai ayat 1. Saya akan bacakan doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiknilah kesengsaraanku dan kesukaranku
dan ampunilah segala dosaku. Lihat betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Janganlah kiranya jiwaku dan jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Nah, saudara, inilah doa mohon ampun dan perlindungan. Kalau saudara kelihatan lihat di dalam terjemahan LAI, di sana dituliskan judulnya yaitu doa mohon ampun dan perlindungan. Tetapi kalau di dalam versi yang terjemahan bahasa Inggris dari ESV itu sangat indah sekali. Judulnya malah begini, Teach me your path. Atau gini, ajarlah aku jalan-jalanmu. Saya teringat pujian, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh, mengasihi-Mu. Nah, ajar kami jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Saudara, di Mazmur 25 ayat yang pertama, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Mengangkat jiwa. Mengangkat jiwa-jiwa itu dari dalam hati yang paling dalam. Ku angkat jiwaku. Kalau saudara berdoa, tidak hanya sekedar mengangkat tangan saudara. Kalau mengangkat tangan gampang. Ketika mengangkat tangan, maka tangannya sudah terangkat. Tapi bisa jadi hati kita terangkat atau tidak. Yang diangkat tangannya. Orang Farisi, dia bibirnya memuliakan Tuhan, tetapi hatinya tidak. Tapi kalau mengangkat jiwa, ini sama dengan mengangkat hati. Yang terdalam, yang esensi di dalam doa itu hati kita. Sekalipun kita tidak dilihat orang lain, sekalipun kita dicemooh orang lain, tapi doa yang terlahir dari dalam jiwa itu sangat berarti bagi Tuhan. Nah, saudara, apa isinya daripada doa ini? Dikatakan Allahku kepadamu aku percaya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan jiwa tadi. Ketika jiwa kita percaya, kita bisa berdoa. Berdoa tanpa percaya enggak mungkin. Berdoa tanpa percaya itu hanya sekedar lip service menurut saya. Hanya sebuah doa yang ya hanya sekedar kayak absen. Tetapi bagaimana jiwa kita harus terangkat dulu. Menyembah Tuhan, benar-benar menyembah Tuhan. Membawa jiwa kita kepada Tuhan. Ketemu sama Tuhan. Kalau kita berdoa tanpa ketemu dengan Tuhan, sama saja kita sedang berbicara dengan tembok. Tidak ada artinya, saudara. Tidak ada artinya. Kita sama dengan berbicara dengan tembok. Berbicara itu orang berdoa itu sama dengan orang berdialog dengan Tuhan. Karena ada singkatannya, katanya doa itu dialog orang dengan Allah. Betul juga. Nah, kepadamu aku percaya. Ini doa yang diajarkan oleh Daud. Aku mengangkat tanganku dan aku betul-betul bergantung kepadamu Tuhan. Aku betul-betul bergantung hanya kepadamu. Tanpa engkau aku tidak bisa. Nah, saudara, ku angkat jiwaku dan berarti kita sedang percaya kepada Tuhan. Maka di dalam saudara, ketika saudara berdoa, angkatlah jiwamu. Bawalah jiwamu kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan, tolong aku bawa hidupku kepadamu. Nah, baru berdoa. Diawali dengan percaya, lalu berdoa. Nah, saudara, bangsa Israel pada waktu itu
pernah mengalami kekalahan karena apa? Karena tidak taat. Ayat 3 dikatakan, ya semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah orang yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Orang yang menantikan engkau. Saudara, indahnya di sini kalau kita berdoa, kita sadar bahwa kita sedang berharap kepada Tuhan. Waktu itu ketika bangsa Israel mengalami kekalahan, bangsa Israel berdoa begini, introspeksi diri. Tuhan, janganlah aku mendapat malu. Aku ini bangsa terpilih Tuhan. Aku ini bangsa terpilih. Jangan sampai kalah Tuhan. Jangan sampai engkau mempermalukan aku di hadapan musuh-musuhku Tuhan. Ini doa introspeksi diri. Apa yang salah ya? Ketika kita berdoa dan ketika kita mengalami sesuatu, kita introspeksi diri. Tuhan, apa yang salah ya dalam diriku? Ada yang salahkah aku? Ya, ketika kita sadar, kita mempunyai suatu sense, suatu kepekaan rohani, sadar bahwa ada apa? Ada sesuatu yang salah pasti. Ada sesuatu yang salah. Janganlah musuh-musuhku beria-ria terhadap aku. Itu di ayat yang kedua. Janganlah aku mendapat malu. Janganlah aku mendapat malu Tuhan. Aku ini anakmu. Aku ini orang Kristen. Janganlah aku mendapat malu. Janganlah aku ini orang mengatakan aku tidak punya Allah. Padahal aku punya Allah yang besar. Jangan sampai orang mengatakan aku tidak punya kasih. Padahal orang Kristen terkenal dengan kasih. Jangan sampai mendapat malu. Mulai introspeksi. Kalau ada sesuatu di dalam diri kita, mulai introspeksi. Apakah jalan kita sudah benar di hadapan Tuhan atau belum? Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Di sini dikatakan ya, ayat 3 ya, semua orang yang menantikan. Kata-kata menantikan itu butuh suatu yang ekstra, butuh waktu. Saudara, kalau orang berdoa, itu pengennya waktu berdoa, setelah selesai berdoa, doanya dijawab Tuhan, betul? Senang kalau doa terus dijawab, dijawab. Nah, pada waktu dalam kesesakan seperti bangsa Israel, janganlah aku mendapat malu Tuhan. Itu benar-benar mempertaruhkan Tuhan, cepat jawab. Tuhan cepat jawab, tapi aku menanti-nantikan. Kata menanti-nantikan ini kalau kita berbicara menantikan, setiap orang yang menanti-nantikan itu sedang melakukan sesuatu yang seperti Tuhan perintahkan, seperti Tuhan. Nah, saudara, ketika bangsa Israel berdosa kepada Tuhan dan mereka bertobat, Tuhan tidak langsung pulihkan. Ada suatu proses yang dijalani, waktu yang menentukan nanti. Nah, saudara, ketika seseorang bersalah, maka ketika dia berdoa, tetap nantikan Tuhan. Yang menentukan bukan saudara, tapi yang menentukan Tuhan. Yang jadi penentu itu Tuhan, bukan saudara. Biarlah semuanya berjalan dengan waktu Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara masalah menunggu, maka sebenarnya Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita sabar atau tidak? Apakah kita orang-orang yang dewasa atau tidak? Orang dewasa dengan anak-anak beda. Anak-anak kalau dikasih sesuatu, dia langsung maju semuanya, nggak menunggu. Tapi kalau orang dewasa, nunggu. Nah, kekristenan, kehidupan rohani saudara, menunggu, menanti-nantikan Tuhan, itu adalah bagian daripada kedewasaan rohani. Sikap menanti-nantikan Tuhan. Tidak mau mengklaim Tuhan. Biarkan Tuhan itu berjalan dengan waktunya. Nah, sikap menantikan ini, menunggu, itu adalah sebenarnya sifatnya Tuhan sendiri.
Bagaimana ketika seorang anak yang hilang, anak bungsu yang hilang, siapa yang menunggu dulu? Anaknya menunggu bapaknya atau bapaknya yang menunggu anaknya? Bapaknya menunggu anaknya. Pada waktu kita sedang berdosa, Tuhan sabar atau tidak? Menunggu kita bertobat. Menunggu kita bertobat, menunggu kita menunggu kita dengan sabarnya. Oleh sebab itu saudara, kita sedang belajar daripada sifat dari Tuhan, sabar menunggu. Nah, ketika kita sabar, menunggu adalah bagian dari ekspresi keleluasaan hati kita sebenarnya. Ekspresi keleluasaan hati kita, di mana hati kita tidak dikuasai dengan egois. Tidak dikuasai dengan, kalau sudah minta, Tuhan cepat Tuhan. Enggak, tapi ini ekspresi keleluasaan hati kita. Izinkan Tuhan yang menentukan waktunya. Kita hanya menunggu-nunggu. Kita hanya menantikan. Ya, semua orang yang menantikan, menunggu waktu yang tepat, menantikan itu menanti datangnya pertolongan, tak akan mendapat malu. Tak akan mendapat malu. Orang yang menantikan Tuhan, padahal ini musuhnya sedang ada di sekitarnya. Tapi bagaimana kita mempunyai sikap yang tidak egois dengan kepentingan kita sendiri. Tapi mengutamakan bagaimana Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tadi sekali lagi saya katakan tadi, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik bagi. Apapun yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Tunggu. Ada apa di balik semuanya itu? Orang yang tidak sabaran itu pertanda sebenarnya dia sedang tidak percaya. Menunggu itu menunjukkan keleluasaan hati kita. Menunggu itu menunjukkan hati kita tidak egois. Kalau sudah menunggu saudara, pasti nanti akan dijawab Tuhan. Kalau sudah menunggu tuh saudara, pasti mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Nah, bagian daripada kitab ini yang terpenting, doa. Dari doa itu biasanya orang minta Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta ini. Untuk kepentingan kita. Tapi gini, pernahkah kita berdoa seperti yang pemazmur ajarkan ini? Beritahukanlah jalan-jalanmu. Ayat 4 ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu. Teach me your path. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kembalikan nanti-nantikan. Saudara menunggu pertolongan Tuhan, menunggu saatnya Tuhan menjawab bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Ini isi permohonan dari pemazmur. Doa pemazmur, beritahukanlah jalan-jalan padaku, tunjukkanlah jalanmu, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Saudara, ayat 8 sampai 10 itu dikatakan ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalan-jalannya. Ini adalah Mazmur berbicara tentang Tuhan. Nah, saudara, perlunya seseorang gini mempelajari hukum-hukum, belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Taurat itu menunjukkan kepada kita apakah kita ini sedang di jalan Tuhan atau tidak. Taurat ini menunjukkan dosa. Oh, berarti jalanku sedang salah. Oh, jalanku sedang sesat. Nah, saudara bersyukur ya. Taurat ini diberikan kepada bangsa Israel. Artinya kasih setia Tuhan itu
turun atas bangsa Israel. Hukumnya antara hukum dengan kasih setia. Kalau tidak ada hukum, langsung ditindak. Oh, saudara, ini menyakitkan sekali. Misalkan gini, belum diberitahukan undang-undangnya, tapi saudara langsung ditilang. Bersyukurlah kalau kita ini tahu aturan-aturannya, sehingga kita tidak melanggar. Bersyukurlah. Jadi hukum itu menunjukkan kasih setia. Nah, saudara, hukum-hukumnya itu diberitahukan, itulah jalan-jalan yang harus ditaati. Nah, siapa orang-orang yang ditunjukkan jalan itu? Ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Saudara, kalau kita berbicara jujur ya, sesungguhnya kita ini lebih gampang menuruti Tuhan atau tidak menuruti Tuhan. Pastilah gampang tidak menuruti Tuhan. Ketika kita tidak menuruti Tuhan, kita sedang tidak berada dalam jalannya. Kita sedang tidak berada dalam kasih setianya. Sebenarnya kita sedang ada di ambang kehancuran. Kita ada di ambang kebinasaan. Tapi ketika kita yang sekalipun kita ini sebenarnya tidak mau sebenarnya. Sukar untuk menuruti kehendak Tuhan, sukar. Tetapi kalau kita mau rendah hati, minta kepada Tuhan. Kita dengan rendah hati berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu. Nah, orang meminta, beritahukanlah jalan-jalanmu, itu pasti dengan kerendahan hati. Sikap rendah hati seperti itu, Tuhan itu akan membimbing saudara. Ketika saudara tidak tahu jalan mana yang harus saudara tempuh. Mungkin hari-hari ini saudara ada di dalam suatu kondisi di mana situasi yang seperti ini, saudara tidak tahu jalan. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Minta kepada Tuhan. Angkat hatimu dan percayalah kepada Tuhan. Sebab orang yang rendah hati itu akan dibimbingnya. Lain dengan orang tinggi hati. Saudara, sikap berdoa rendah hati sama tinggi hati ini saya teringat kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang berdosa, pemungut cukai. Yang satunya bilang gini, wah dengan bangganya dia sebagai seorang pelaku hukum Taurat dengan bangganya. Tapi satunya, saudara, ini meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya. Dia datang kepada Tuhan dengan sadar kebobrokan dirinya. Dia rendah hati. Siapa yang diterima? Tuhan. Yang kedua, orang yang rendah hati Tuhan akan membimbing kepada jalan-jalannya. Terus orang yang bagaimana lagi? Orang yang takut akan Tuhan. Ayat 12 dikatakan. Jadi ayat 9 tadi, ia membimbing orang-orang yang rendah hati yang pertama. Yang kedua, siapakah yang dibimbingnya? Siapakah yang ditunjukkan jalan? Yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bagaimana? Takut akan Tuhan itu sadar bahwa Tuhan ada di sekitarnya. Sehingga kita nggak akan mungkin menyakiti hatinya. Sehingga kita nggak akan mungkin kita berbuat dosa. Karena sadar akan keberadaan Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan seperti dalam ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara pernah berada di persimpangan jalan? Bingung. Ini ambil keputusan yang A atau yang B atau yang C. Saudara di persimpangan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, punya sikap takut akan Tuhan itu membimbingnya. Ini doa.
Doa tidak sekedar minta, tapi minta jalan yang ditunjukkan. Beritahukanlah jalan-jalanmu. Teach me your path. Nah, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang punya takut akan Tuhan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Wah, luar biasa ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan tidak hanya dia. Jadi ketika orang itu takut akan Tuhan, orang ini mau belajar dari Tuhan, orang ini mau belajar dididik oleh Tuhan, maka dirinya sebenarnya menemukan kebahagiaan yang sejati itu. Saudara, orang kalau berkata-kata rohani yang sok-sok rohani, belum tentu loh orang itu takut akan Tuhan. Belum tentu loh orang itu mau diajar. Banyak orang mau ngajar. Menasehati. Tapi keasliannya akan muncul ketika dia dinasehati. Ketika diberitahukan, jalannya ini loh. Apakah kita dengan sikap rendah hati mau menerima itu? Sama ketika Tuhan memberitahukan jalannya kepada kita. Apakah kita punya sikap rendah hati? Itu semua untuk kita. Itu semua untuk kita. Sikap rendah hati ini akan membawa kita semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, sikap takut akan Tuhan, sikap sadar akan Tuhan ini membawa orang itu ke dalam kebahagiaan. Dan tidak hanya itu. Perhatikan ini, tidak hanya itu. Mungkin ketika kita sadar, ketika kita bertobat, ketika kita takut akan Tuhan, mungkin kita tidak mengalami sesuatu, tapi anak cucumu. Tapi di sini dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow. Saudara ingin anak cucu saudara mewarisi bumi? Anak cucu saudara menjadi anak-anak yang luar biasa. Miliki sikap rendah hati dan takut akan Tuhan. Izinkan hidupmu dituntun Tuhan. Izinkan hidupmu itu dibimbingnya. Ketika Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepadamu dan kau ikut, maka engkau berbahagia. Maka anak cucumu akan mewarisi bumi. Amin. Nah, saudara, orang yang berlindung kepada Tuhan di ayat 20 itu tidak akan mendapat malu. Tidak akan memiliki sikap yang seperti di atas. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan. Sebab orang yang berlindung kepada Tuhan itu tidak akan mendapat malu. Kiranya kejujuran, ketulusan mengawal kita semuanya. Sebab kita menantikan Tuhan. Punyailah sikap yang rela untuk diajar. Punyailah sikap rendah hati. Punyai sikap jangan berhenti belajar. Tuhan, aku sedang di jalanmu atau tidak? Tunjukkan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Dengan apa? Ditunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Maka saudara, anugerah itu akan turun atas kehidupan kita. Tidak hanya kita, tapi anak cucumu juga akan mewarisi negeri. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, jangan pernah berhenti belajar. Jangan berhenti rendah hati. Jangan berhenti takut akan Tuhan. Sebab jika saudara mau dengar-dengaran akan Tuhan, saudara akan menjadi umat yang bisa diajar. Dan Tuhan suka itu. Dan Tuhan akan terus membentuk saudara, membimbing saudara,
jalan mana yang harus saudara lalui, dan saudara akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang membimbing kami, sebab Engkau yang menunjukkan jalan-jalan itu bagi kami. Ketika Engkau menegur kami, ketika Engkau menunjukkan jalan kepada kami, biarlah kami merelakan hidup kami untuk Engkau proses. Biarlah kami merelakan hidup kami untuk Engkau bentuk Tuhan. Sehingga hidup kami itu benar-benar bisa indah di hadapan-Mu. Dan kami bisa mengikuti jalan-jalan-Mu. Kami percaya Tuhan, kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara siapkan hosti dan anggur. Kalau saudara tidak ada, saudara bisa mengambil teh atau apapun yang mewakili Fanta, bisa sirup atau apapun, dan roti yang mewakilinya bisa. Dan mari kita akan bersama-sama melakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang melimpah atas kami. Biarlah kami tinggal di dalam hadirat-Mu terus Tuhan. Biarlah kami tinggal di dalam hukum-hukum-Mu Tuhan. Karena hukum-hukum-Mu itulah kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, ini mengingatkan kami bahwa Engkau dekat dengan kami, Engkau mengajar kami, Roh Kudus senantiasa mengajar kami di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami di dalam mengikuti sakramen ini, biarlah melalui sakramen ini hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika Yesus hendak disalib, dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuh Yesus sudah diberikan kepada saudara. Dan saudara sudah menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Apakah saudara percaya bahwa saudara menjadi bagian daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah lambang daripada darah Kristus yang memeteraikan perjanjian baru, di mana kita diselamatkan, di mana kasih setianya mengalir kepada kita untuk kita diselamatkan. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu, ucapkan syukur. Sembah Dia. Syukur bagimu Tuhan, syukur untuk kasih setiamu. Kiranya aku berdoa tidak hanya meminta, tetapi tunjukkanlah jalanmu itu bagi kami Tuhan. Supaya kami berjalan di dalam jalan-jalanmu. Engkau sudah menebus kami, sekarang Tuhan tunjukkan jalan-jalanmu bagi kami. Maka kami akan berbahagia di bumi ini. Maka anak cucu kami akan mewarisi negeri ini.
akan mewarisi bumi ini Tuhan. Akan kami lihat Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib ketika Engkau menuntun kami. Engkau menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Engkau menuntun kami menuju tempat yang Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Saudara-saudaraku, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan menjadi pembimbingmu. Tuhan akan menjadi pengajarmu. Sediakan hatimu. Biarlah engkau menjadi rendah hati dan takut akan Tuhan. Tuhan akan memberitakan jalan-jalannya kepadamu. Engkau akan dibimbingnya di dalam jalan-jalan yang harus kau lalui. Untuk melakukan hukum-hukumnya. Karena itu Tuhan akan membawa engkau dalam kebahagiaan. Anak cucumu akan mewarisi bumi ini. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sekali lagi kita katakan. Indah dalam indahnya dekap